Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatidz dan juga para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi ini. Semoga pertemuan kita ini diberikan keberkahan dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu itu bisa kita amalkan dan juga kita bisa menjalankan itu dalam keseharian kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kehadiran antum dan juga jazakumullah khairan Pak Azam yang sudah mengingatkan saya. Saya itu lupa dari pekan kemarin itu saya di Depok. Terus Senin kemarin ingetin saya itu hari apa Pak? Senin gitu. Senin itu saya baru ingat kalau saya sudah bilang ke Pak Azam Rabu ini kajian. Padahal tadinya saya pengen 2 pekan di Depok tadinya. Saya yang lupa, mohon maaf. Dari sana Senin terus ke Selasa pagi alhamdulillah bisa pulang. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama meskipun banyak yang mungkin tidak hadir, tapi tidak masalah dan kita pun memahami bahwa masing-masing dari kita memiliki uzur. Makanya ada perkataan salaf yang mengatakan iltamis li akhika sab'ina uzra. Berikanlah untuk saudaramu 70 kali uzur. Nah, kita diperintahkan oleh ulama-ulama kita untuk memberikan uzur kepada saudara kita 70 kali uzur. Ketika sudah 70, dan 70 itu sebenarnya kalau orang Arab itu memberikan ibarat 70 itu bukan berarti kemudian 70 kali, tapi 70 itu maknanya banyak, sebanyak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum in tastaghfir lahum 70 marratan. Jika kamu memintakan ampun untuk mereka 70 kali untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir 70 kali, maka fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Dan Allah menggunakan 70, mau 70 kali minta ampun atau banyak sekali, maka tidak ada gunanya.
Nah, sab'in orang Arab biasanya mengatakan as-sab'in. Sab'in itu banyak. Jadi memberikan uzur kepada saudara kita 70 kali. Ketika sudah 70 kali kata ulama, atau ketika sudah banyak 70 kali kok tetap masih minta uzur misalkan, maka katakanlah pada diri kita bahwa la'allahu lahu uzran la a'rifuhu, mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu uzurnya. Kalau saya sudah mentok sekali uzurnya apa, ya sudah, mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Dan itulah Islam benar-benar menjaga terhadap saudaranya itu begitu sangat besar, begitu sangat besar. Makanya memberikan uzur itu begitu luar biasa, hal yang besar yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang karena pengennya harus ngerteni, tapi ternyata tidak bisa memberikan pengertian kepada orang lain. Maka syariat memberikan contoh yang begitu besar. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke halaman 21 ya kalau tidak salah ya. Kita tentang ar-rujulah. Qala al-muallifu hafizahullah, ar-rujulah. Kalau kemarin tentang makna rujulah, makna ar-rujulah secara bahasa dan juga secara istilah. Sekarang apa itu ar-rujulah? Karena nanti setelah ini ada ar-rijal. Ini ada ar-rijal. Ar-rujulah tatajalla fi ta'allumil ilmi wa ta'limihi haitsu tahaddatsa al-Qur'anul Karim an ilmi dzil qarnain. Ar-rujulah ini mencakup kaitannya ta'allumul ilm, mencari ilmu dan mengajarkannya. Jadi salah satu kriteria rujulah adalah yang mengajarkan ilmu, yang mempelajari ilmu dan yang mengajarkannya, yang bisa mencari ilmu dan yang mengajarkannya. Jadi ternyata mencari ilmu, para pencari ilmu itu adalah salah satu di antara kriteria seseorang memiliki rujulah dalam dirinya. Maka pantaslah seseorang yang memiliki sifat ini, sifat yang suka mencari ilmu dan juga mengajarkannya, khususnya dalam kaitannya Al-Quran, sampai Nabi menyebutkan orang itu menjadi orang yang terbaik. Yang kita sudah sama-sama menghafalkannya dan sudah mengetahui, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, ketika ada laki-laki yang seperti itu, maka ada salah satu kriteria rujulah yang ada di dalam dirinya. Salah satu kriterianya. Masih ada juga yang lain tentang rujulah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Al-Qur'an menceritakan an ilmi dzil qarnain, tentang ilmunya Dzulqarnain. Yang Allah berfirman, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Inna makkanna lahu fil ard, sesungguhnya
kami berikan tamkin. Tamkin itu apa? Apa? Tamkin itu banyak maknanya. Tamkin itu diantaranya ada kekuasaan, diantaranya ada kemenangan, diantaranya ada kedudukan. Makanya di dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang duduk, orang yang punya wudu, kemudian dia duduk dan dia duduknya dalam duduk yang mutamakkinul amkan, kondisinya begini, tidak berubah duduknya, tidak diangkat gitu, tidak ngangkat gini, maka wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal selama tidurnya bukan tidur yang amik, tidur yang sampai pulas gitu. Sampai ada begitu. Ya kan? Biasanya Jumatan gitu. Jumatan sekalian Qailullah. Qailullah kok pas apa? Pas Jumatan, pas khutbah itu kan nikmat sekali itu. Paling nikmat itu. Subhanallah. Ya, seperti itu. Tapi kalau tamkin itu ya memang duduknya itu benar-benar tegak. Duduknya maksudnya duduknya dia nggak goyah. Duduknya nggak goyah karena misalkan miring itu tetap gini. Maka itu duduk yang mutamakkinul amkan. Kondisinya tetap sedia kala, tidak berubah. Nah, Allah berikan tamkin, kedudukan kepada Dzulqarnain fil ard, di bumi ini, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu, untuk bisa mencapai segala sesuatu. Artinya Allah berikan ilmu di situ untuk bisa sampai kepada sesuatu. Fa'at ba'asababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Dia tahu jalannya, berarti kan dia tahu ilmunya. Dan Dzulqarnain juga salah satu contoh tentang rujulah itu. Salah satu contoh tentang rujulah, karena diantaranya Dzulqarnain memiliki ilmu. Nah, silahkan nanti didalami dengan Ustadz Ahmad tentang bagaimana kisah dari Dzulqarnain itu. Tapi yang di sini bahwa Dzulqarnain Allah berikan tamkin, dan Allah berikan tamkinnya itu dengan cara wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dengan cara, dan Allah berikan ilmu, berikan cara untuk mencapai sesuatu itu. Sehingga dengan ilmu itu maka Dzulqarnain memiliki sifat rujulah dan mengajarkan tentang ilmu itu. Di akhir-akhir halaman itu kan juga kaum itu kan minta kepada Dzulqarnain, setiap melewati kemudian bilang ke Dzulqarnain, misalkan hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauma qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ketika melewati kaum itu kemudian kaum itu berkata kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba,
imma an tu'adziba. Bisa saja engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Ketika melewati di situ ada laut yang berlumpur hitam, fi ainin hamiatin, di laut yang berlumpur hitam, maka kaum itu mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau engkau boleh berbuat kebaikan kepada mereka, kepada orang-orang itu. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, dan seterusnya. Itu Dzulqarnain memberikan keputusan. Dzulqarnain memberikan cara, misalkan di membangun benteng itu. Dzulqarnain pun juga membuat benteng dan mengatakan atuni zubarul hadid, minta untuk diberikan besi, kemudian nanti bakar, kemudian dibuat benteng yang begitu tebal itu, ya nanti akan dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan begitu luar biasa. Dan itulah salah satu sifat rujulah, yaitu bisa atau mau belajar dan bisa mengajarkan. Mau belajar dan bisa mengajarkan. Nah, ketika sudah seperti itu, maka Allah akan berikan tamkin biidznillah. Kemudian ar-rujulatu ta'ni an-nutqu bil hikmah wal bu'du an safasifil umur, haitsu dzakara al-Qur'anul Karim hikmata Luqman alaihi salam. Ar-rujulah itu adalah mengucapkan dengan penuh hikmah, atau ucapannya itu berisi hikmah dan jauh dari perkataan atau perkara yang sia-sia. Safasifil umur, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada gunanya gitu. Ketika bicaranya itu isinya adalah hikmah, penuh dengan hikmah. Bahkan bercandanya pun juga isinya adalah hikmah. Bercandanya adalah hikmah. Seperti halnya Rasulullah ketika bercandanya pun Masya Allah isinya hikmah. Ketika ada seorang budak hitam, kemudian Rasulullah dari belakang dan menutup kedua mata sang budak itu, kemudian berteriak, siapa yang mau menjual ini? Siapa yang mau membeli ini? Siapa yang membeli ini? Siapa yang membeli budak ini? Siapa yang membeli budak ini? Sambil bercanda. Kemudian kata budak itu, ya siapa saya ya Rasulullah? Siapa saya budak seperti ini. Siapa yang mau membeli saya kondisinya seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, Allah yang akan membelimu. Allah yang akan membelimu dengan harga yang mahal. Tapi ketika itu ingin bercanda dengan seorang budak itu, maka candaannya Rasulullah pun juga ternyata isinya hikmah. Berbeda dengan candaan orang-orang sekarang ini yang mereka isinya justru safasif al-umur, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada gunanya. Contohnya apa? Sini kalau apa sini? Stand up komedi. Kalau misalkan memang benar yang dipakai itu justru untuk menjelekkan orang, kan nggak boleh mencela orang. Jangankan mencela orang, mencela binatang saja nggak boleh. Makanya sampai
Rasulullah melarang dalam sebuah hadis, Nabi melarang tentang mencela binatang. La'anallah man la'ana hadza. Ketika ada seorang wanita yang menunggang unta, kemudian berhenti, ayo cepat gitu, unta yang jelek dan lain sebagainya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat, turunkan wanita itu. Turunkan wanita itu, innaha mal'unah. Sungguhnya dia itu terlaknat. La'anallah man la'anaha. Allah melaknat orang yang melaknat binatang ini. Apalagi manusia. Apalagi manusia yang fi ahsani taqwim. Lah kok bercandanya itu dengan candaan-candaan fisik misalkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Sehingga ketika bercanda benar-benar harus diperhatikan. Rasulullah suka bercanda, atau Rasulullah bercanda tapi bercandanya itu illa haq, kecuali benar. Makanya safasiful umur itu harus dijauhi, karena itu bagian dari sifat rujulah. Seorang rojul, seorang yang memiliki sifat rujulah, maka ucapannya itu isinya hikmah dan jauh dari perkataan yang sia-sia. Contohnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah hikmahnya Luqman. Luqman menyampaikan kepada anak-anaknya, menasihati anak-anaknya, itu isinya hikmah, meskipun itu kepada anaknya, apalagi kepada anak, maka nasihat yang isinya adalah penuh hikmah. Namun semua itu tidak akan bisa seorang itu menasihati anaknya dengan hikmah kalau tidak ada sifat rujulah di dalam dirinya, karena kata-katanya itu gak ada upasnya kan gitu, gak mandi kalau mengatakan itu, gak ada kekuatan dari lisan itu, gak ada kekuatan dari apa yang diucapkan itu, karena hanya ucapan itu dari mulut saja, bukan dari kepribadian yang memiliki sifat rujulah. Maka seorang yang ingin memiliki sifat rujulah, hati-hati dijaga lisannya, dan ketika berbicara maka bicaralah dengan hikmah. Pilih kata-kata yang baik kalau memang ingin berbicara. Kalau tidak ada, Rasulullah memberikan solusi apa? Diam, kan gitu. Diam, dibandingkan dengan nanti malah berbicara tapi malah akhirnya sia-sia. Itu di antara contohnya ya, di dalam surat Luqman itu. Kemudian ar-rujulah juga azharaha al-Qur'anul Karim fil futuwati salihah indama hattama asnamahum wa waqafa yujadiluhum bimantiqil aqli wa quwwatil imanir rasikh haitsu jaa fi hiwari Ibrahim alaihi salam. Ar-rujulah yang Al-Quran terangkan di dalam ayat-ayatnya kaitannya dengan al-futuwatis salihah, pemuda yang solih, masa muda yang baik, yaitu indama hattama asnamahum, ketika pemuda itu menghancurkan berhala-berhala mereka. Dan ini pun juga bisa masuk ke dalam zaman ini, yang para pemuda dan kita semua, anak-anak kita hadapi banyak asnam, banyak patung-patung yang dikagumi oleh para pemuda. Tentunya patung-patung
yang banyak berkeliaran, banyak berseliweran di mana-mana itu tentang idola-idola yang subhanallah yang jauh dari agama. Itu dihadapkan, para pemuda kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Siap gak pemuda kita itu menghancurkan berhala-berhala itu? Siap gak anak-anak muda kita, anak laki-laki kita ini bisa berhadapan dengan patung seperti itu kemudian mampu menghancurkannya? Dengan tren yang ada sekarang ini yang tentunya jauh dari syariat ini, mampu atau tidak mereka menghancurkan itu? Kalau justru malah tergoda, berarti belum memiliki sifat rujulah itu. Karena di hadapannya patung, apalagi masa muda. Masa muda itu Masya Allah, masa yang begitu luar biasa. Apalagi ketika dihadapkan seperti itu, ketika pemuda itu sudah kuat, kokoh keimanannya kan, wah, siap menghancurkan. Seperti kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika di hadapan beliau banyak patung-patung, dihancurkan semua itu. Dihancurkan patung-patung itu, karena patung-patung itu yang disembah oleh umatnya. Nah, bayangkan Nabiullah Ibrahim itu cuma didampingi oleh 2 orang saja, bertiga dengan Nabi Ibrahim saja. Itu ketika dengan di antara keluarganya, yaitu Nabi Lut dan istrinya Sarah, cuma bertiga waktu itu yang beriman. Dan di hadapan beliau ini adalah orang-orang yang sangat rusak sekali, sangat rusak. Berarti sedunia itu cuma bertiga yang beriman gitu. Sedunia cuma 3 yang beriman gitu. Nah, itu mampu untuk menghancurkan patung-patung itu. Lah sekarang para pemuda ini gimana? Padahal tentang ilmu sudah dibukakan oleh Allah, dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah. Kalau di zaman dulu kan susah toh, para ulama itu harus melakukan perjalanan jauh, harus melakukan rihlah untuk mencari ilmu. Dikisahkan Syekh Abu Isa rahimahullah pernah ketika itu ayahnya berjalan menuju satu tempat yang kurang lebih, ketika saya cek itu di peta itu kurang lebih jaraknya 2000 km dari sini ke mana nggih? Dari sini ke Jakarta saja pinten 500-an nggih. Sampai Aceh. Sampai Aceh. Berjalan kaki. Jalan kaki. Ketika di perjalanan ada orang-orang para petani yang mereka melihat bapak dan anak ini sedang berjalan. Kemudian ditawari, wahai Abu Isa, ini pakai keledai ini saja atau tunggangan ini saja, kasihan mau jalan begitu sama anak yang masih kecil. Kemudian bapaknya mengatakan, wallahi, demi Allah, la ardo, aku tidak ridho mencari hadis kemudian aku menaiki kendaraan biar saya jalan kaki. Nah, anaknya pripun nih? Terus nggak apa-apa, diajak jalan biar tahu bagaimana rasanya mendapatkan ilmu, mendapatkan satu hadis itu bagaimana rasanya. 2000 km. Dan anaknya dibekali tangan kanan kirinya dengan batu. Tangan kanannya batu, yang kirinya batu. Jalan, diajak jalan. Ketika capek pripun? Udah capek, anaknya udah capek gitu, buang satu batu di tanganmu, jalan lagi, buang.
satu batu, terus jalan. Ngefek nopo mboten dibuang satu batu niku. Rong batu cilik nih, kerikil. Kira-kira kalau kita ngefek nopo mboten? Cuma kerikil kok, kecuali kalau batu gede tenteng begini, nah itu kerikil. Suruh buang satu, yang berat kan buang satu, dah jalan. Wah, ketika capek lagi buang satu lagi, jalan. Jangan nunggu lama-lama, jalan. Kalau capek lagi udah pun ambil batu tambah abot mana gitu. Oh, nak leran lah nah. Enggak. Bapaknya ambil anaknya, gendong di atasnya, jalan lagi. Karena saking sudah gemeteran anaknya itu nggak kuat kan, udah capek banget. Bapaknya tahu udah capek, gendong ke atas. Biar tahu bahwa bapaknya pun juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai tempat itu dan tanpa menunggu lama-lama. Itu untuk mendapatkan satu ilmu itulah. Kalau kita sekarang kasih HP begini, tinggal buka terus ketemu semua. Padahal kalau mau hitung-hitungan antara ulama dulu dengan kita itu harusnya banyak ilmunya siapa? Ulama sekarang, orang-orang sekarang gitu. Buka satu kitab misalkan apa, mau mencari kutubus sittah, muncul semua di sini. Jangankan sittah, miliun itu ada di komputer itu. Mau nyari apa itu di Maktabah Syamilah itulah ketemu semua di situ. Tapi mereka nggak sebanyak itu. Mungkin puluhan atau mungkin satuan mungkin, karena saking panjangnya untuk mendapatkan ilmu itu. Tapi yang membedakan dulu dengan sekarang nopo? Berkahnya itu. Maka kita sekarang ini kehilangan keberkahan itu. Dengan semua yang sudah Allah bukakan, ternyata justru malah keberkahan itu yang tidak didapatkan oleh orang-orang sekarang ini. Makanya ini ujian yang begitu besar untuk kita semua dan juga keturunan kita. Apalagi di hadapan dengan segala macam yang ada sekarang ini, anak-anak muda, bahkan juga orang-orang yang sudah tua pun juga di hadapannya banyak berhala-berhala itu. Sanggup gak menghancurkan berhala itu? Sanggup atau tidak untuk tidak mengikuti trennya yang ada sekarang itu? Jatuhnya tren yang buruk itu. Karena digambarkannya adalah asnam, patung-patung. Nah, rujulah itu kuat dan siap untuk menghancurkan patung-patung itu. Bahkan wa waqafa yujadiruhum bimantiqil aqli wa quwwatil imanir rasikh. Dan siap untuk berdialog, berdiri kemudian berdialog dengan mantik akal, dengan menggunakan banyak metode, diantaranya dengan akal, ya kan? Dengan akal menjawabnya itu dengan jawaban yang mudah dinalar, dengan mantik. Dan tapi bukan hanya dengan mantik saja, karena orang terkadang ketika hanya mempelajari mantik saja itu bisa terlena dan bisa terbawa jauh nantinya tanpa diiringi dengan quwwatul iman. Maka dengan kekuatan iman dan mampu menggunakan akalnya dengan baik, maka bisa berdialog, bisa berdebat. Maka harus hati-hati, jangan sampai hanya sekedar memiliki atau mempelajari ilmu kalam saja.
tanpa didasari dengan keimanan itu akan berbahaya. Akan berbahaya. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan hukmi fi ahlil kalam, hukumanku untuk orang-orang yang mempelajari ahlul kalam. Ahlul kalam itu dipukul an yudrab bil jaridah, dipukul dengan pelepah kurma. Dipukul dengan apa? Pelepah kurma itu apa sebenarnya? Kalau pelepah pisang itu apa sebenarnya? Iya. Iya, yang gede kok. Kalau belarak kan itu nyata daunnya tuh. Iya, batang yang gede dipukulkan. Kemudian dilempari dengan sendal. Ayurma bin ni'al. Lempari dengan sendal. Kayak seperti lempar jumroh gitu, lempari jumroh. Kemudian setelah itu diarak keliling kampung, tambah ditulis ini kok, untuk tulisannya, kalungnya tulisan. Ini adalah balasan bagi orang yang mendahulukan akal daripada iman, daripada Al-Quran. Maka hati-hati, tetap harus diimbangi dengan keimanan sehingga tidak goyah. Ini contohnya adalah kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan di masa mudanya dan diiringi dengan kekuatan iman, maka menjadi pemuda yang begitu kuat. Ada rujulah di situ. Contoh juga kisahnya anaknya Amr bin As. Siapa? Abdullah. Ya kan ada 4 abadillah yang masyhur itu. Ada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, kemudian yang keempat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma masih muda ketika itu. Masih muda dan Masya Allah dengan kekuatan masa mudanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Dihabiskan untuk beribadah kepada Allah sampai ketika ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu menikahkan anaknya dengan seorang wanita yang memiliki keturunan yang baik, memiliki nasab yang baik. Ya udah menikah. Kemudian setelah menikah ditanya menantunya itu, bagaimana suamimu, putraku Abdullah? Istrinya mengatakan, menantunya mengatakan, dia orang yang laki-laki yang kuat ibadahnya, sampai tidak dilirik ininya. Apa nih senang nih? Sini. Tidak dilirik di sininya dan juga apa yang sudah menjadi miliknya. Apa maknanya? Abdullah bin Amr tidak menggauli istrinya karena siangnya puasa, malamnya baca Quran. Wah, pripun itu? Mantap nih kan? Siangnya puasa, malamnya baca Quran. Ada yang kuat nih? Iya. Saking kuatnya ibadahnya itu. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Kemudian ditanya, telah sampai kepadaku ya Abdullah bahwa kamu itu siangnya puasa, malamnya baca Quran. Ini benar kan? Karena Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat, ya kan? Puasa akan menolong karena siang harinya digunakan untuk berpuasa, menjaga dirinya, menahan dirinya dari segala macam syahwat.
Kemudian Al-Quran menjadi penolong karena ketika malam hari dibaca untuk Al-Quran. Terus seperti itu. Dan itu benar. Dan Abdullah bin Amr melakukan itu. Makanya Rasulullah bertanya, benar kamu melakukan seperti itu? Ya. Kemudian tentang puasa, Nabi menyarankan kalau begitu puasalah 20 hari. Puasalah 2 hari. 3 hari dalam 1 bulan gitu, yaitu Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah, uridu saya masih kuat afdal min hadza, masih kuat dan bisa lebih dari itu. Atau dalam riwayat yang da'ni astamti' min quwwati wa syababi, biarkan saya menikmati kekuatan dan masa muda saya. Oh, kalau gitu puasa sepekan 2 kali, Senin Kemis. Masih mengatakan masih kuat ya Rasul, masih kuat. Kalau begitu puasa Nabi Daud. Kalau begitu puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, masih kuat lagi. Tapi Nabi tidak memberikan berikutnya lagi. Berarti cukup sampai Nabi Daud saja. Untuk baca Al-Qur'annya, Nabi menyarankan kalau begitu hatamkan dalam 20 hari. Oh, masih kuat Rasul. Kalau begitu hatamkan dalam 7 hari, sepekan. Kata Abdullah bin Amr, masih kuat gitu. Saudara, Nabi berhenti di situ. Nabi berhenti, meskipun dalam riwayat yang lain boleh 3 hari, ya, tapi udah maksimal. Cuma kata ulama, kalau 7 hari itu lebih afdal, karena itu batas maksimal. Batas maksimal itu 7 hari. Tapi Abdullah masih kuat. Makanya Nabi kan memberikan statement bahwa siapa yang lebih istimewa dari Nabi? Nabi puasa, Nabi pun juga berbuka. Nabi menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka tidak termasuk dari golonganku. Meskipun dengan kekuatan yang begitu luar biasa, tapi ya di sisi lain memang bagus karena untuk ibadah, cuma kurang tepat. Jadi tetap di situ ada prioritasnya, ada prioritas. Tapi dalam syahidnya di situ bahwa kekuatan seorang pemuda yang memiliki kekuatan dan di situ tambah keimanan, maka hasilnya jos. Gitu. Pemuda memiliki kekuatan ditambah keimanan, hasilnya jos. Iya. Makanya ini tugasnya Ustadz Firdaus ini di sini kan, guru olahraga gitu, masya Allah. Itu luar biasa Pak Sucipto nih. Saya ikut olahraga itu capeknya luar biasa. Pemanasan langsung begini pokoknya. Udah gitu berdiri 10 menit nih Ustadz ya. Kalau anak-anak berapa menit Ustadz? Paling 5 5 menit. menit. Paling lama 5 menit. Berdiri loh. Ya Allah, kita berdiri tegak gitu 10 menit, 15 menit itu udah aduh. Tapi di situ ternyata ada pelajaran berharga bagaimana Nabi itu sholat sampai kakinya itu sakit, bengkak itu kan. Kakinya bengkak ya. Karena sholat sepanjang malam itu. Pengen menanam biar anak-anak itu kuat, ya gimana? Di antaranya dengan berdiri itu. Ketika terawih baca 1 juz itu cedek gitu kan, gitu biasanya. Dia gimana kuatnya? Makanya
pemuda, punya kekuatan, tambah kekuatan keimanan, hasilnya jos. Itu yang akan ada insya Allah. Lah kalau kita ya sudah lewat gitu, sudah lewat, tapi ya tetap berusaha, bukan kemudian terus lewat, biarkan anak-anak ya enggak. Loh, Nabi perang itu di usia berapa? 50-an loh. 50-an itu masih bahkan awal-awal perang itu kan 50-an gitu. 50-an. Nah, kita perang kapan, Mas? Belum. Iya. Belum. Lah, Nabi menikah banyak itu di usia berapa? Ayo, pinten niku. Menikahi Saudah usia pinten? Hah? Menikahi Saudah, kemudian setelah itu Aisyah kan? Saudah di bulan Ramadan, Aisyah di bulan Ramadan langsung Syawal loh niku. Jenengan pinten, Pak? Ramadan, iya, Ramadan 20 tahun yang lalu. Syawalnya belum. Syawalnya nggak ketemu. Ketemu Ramadan lagi belum ketemu. Itu langsung lah. Ramadan menikah Saudah, kemudian Syawal menikahi Aisyah. Usia 51 tahun. Karena setelah itu ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Setelah menikahi Aisyah itu. Dua dalam kurun waktu 2 bulan. Jos itu tadi kan. Iya, pemuda kuat tambah keimanan yang kuat sama dengan jos. Itu. Makanya perlu kita siapkan. Kalau belum mencapai usia 50, masih ada kesempatan. 51 berarti 2 ini langsung. Terus. Maka harus benar-benar dimaksimalkan. Kalau memang kita nih pokoknya kita maksimalkan yang memang kita masih bisa. Anak-anak yang gemilang di usia belia ya kita gemilang di sisa usia kan gitu. Enggak apa-apa. Di sisa usia. Baik, kemudian ar-rujulah selanjutnya laisat bil mali wal jism wal jah. Rujulah itu bukan dengan harta, fisik, dan al-jah, kedudukan. Wa innamar rujulatu hiya quwwatun imaniyah ruhiyah. Rujulah itu dengan kekuatan iman dan ruh. Iman dan ruh. Tukamminu fin nafsi. Ini mungkin tumakkinu fin nafs, bukan tukamminu. Tukamminu itu nopo? Kalau tumakkinu fin nafs itu yang menancap dalam diri. Fatahmilu sahibaha ala tahalli bimakarimil akhlaq wa ma'alil umur. Sehingga dengan kekuatan itu akan membawa pemiliknya untuk bisa berakhlak yang baik dan juga memiliki ma'ali al-umur. Ma'ali al-umur itu perkara yang tinggi, perkaranya itu isinya baik semua, isinya kebaikan-kebaikan. Wa tub'iduhu 'anil munkarat wa kulli safasi fil hayah. Dan akan menjauhkan dengan kekuatan iman itu dari kemungkaran-kemungkaran dan kesia-siaan hidup. Jadi rujulah itu tidak mesti harus dengan harta. Ada orang laki-laki yang dia bekerja, dia punya harta yang banyak, gajinya luar biasa banyak, tapi
tidak ada rujulah, sifat rujulah dalam dirinya. Tidak ada sifat rujulah dalam dirinya, meskipun dia punya harta banyak, meskipun punya harta yang banyak. Tapi ketika hanya dengan dinilai itu, maka seorang tidak bisa disebut dengan rujulah. Kadang juga ada yang hartanya banyak tapi takut istri, misalkan susis nih ada. Bukan berarti takut istri itu ya, Umar kan juga diam, tapi bukan berarti Umar itu takut. Diam ketika dimarahin istrinya, tapi bukan berarti Umar itu takut. Tapi kan sebagian orang, sebagian laki-laki sekarang ini kan ya takut sama istrinya karena istrinya lebih dominan. Istrinya lebih dominan, istrinya yang selalu mengambil keputusan, istrinya yang lebih kuat dan lain sebagainya. Sehingga laki-laki, sifat kelaki-lakian itu sudah tidak ada. Karena dia hanya sekedar mesin ATM saja kan. Mesin ATM istrinya saja. Kerja, kemudian dapat uang, selesai. Kerja, semua uangnya kasih ke istri. Kan ATM kasih ke istri, PIN-nya kasih, gitu. Silahkan, istrinya yang pegang uang semua. Laki-laki seperti apa? Seperti itu. Kalau seorang laki-laki itu ya dia kerja, tapi tidak kemudian semua diberikan kepada istri. Istri ya yang mengatur urusan rumah tangganya, tapi dia hanya sebatas itu, tidak kemudian menguasai harta suaminya, bahkan apapun itu harus istrinya yang kendalikan, misalkan enggak seperti itu. Sama juga ketika kita ingin mengajari anak-anak kita, misalkan pengen sesuatu ya, bilang bunda sana, bilang umi tuh kalau mau beli apa bilang umi, uangnya ada di umi semua. Hilang gitu harga diri kita. Ketika anak kita minta, kita ayah mau minta uang buat beli sesuatu ini, beli apa gitu, mau minta ke umi itu, uangnya di sana. Oke, sekali, nanti bisa bilang lagi, ayah mau minta ke umi. Nanti anak itu akan memikirkan bahwa uangnya itu ternyata yang punya ibunya, uminya. Berarti ketika ada apa-apa, maka ibunya yang di situ akan berperan, yang akan memutuskan. Hilang di situ sifat rujulah yang ada dalam diri seorang ayah nantinya. Harusnya ketika misalkan minta sesuatu, oke, misalkan kita mau berikan, kita berikan ya, ini kita berikan. Atau misalnya ketika minta ke ibunya akan mengarahkan minta ke ayah. Ayah yang ayah yang menentukan, silakan bilang ke ayah. Jangan bilang ke ibu. Ibu kan nggak punya wewenang itu, minta ke ayah. Minta pendapat ke ayah. Minta ini, minta ke ayah. Sehingga merasakan bahwa ayahnya ini adalah seorang hakim. Ayahnya itu seorang yang menafkahi. Ayahnya itu yang memberikan keputusan, ayahnya itu yang adil, ayahnya itu yang selalu menasihati. Nah itulah yang sifat-sifat rujulah ada di dalam diri seorang laki-laki. Tapi kalau semua di ibu, semua keputusan ibu, uangnya di sana, ATM-nya di sana, dompet kasih ke sana, ya Allah, cuma beli apa sampai ya. Bahkan sampai kita mau ngasih ke orang tua kita pun juga harus persetujuan istri. Wala haula wala quwata illa billah. Apa hak istri? Bukan berarti kemudian kita tidak melibatkan istri di situ. Bisa jadi misalnya ini kita ngasih ke orang tua kita ini dari istri ngasih untuk bisa bisa lembut terhadap istrinya misalnya dan lain sebagainya, silahkan boleh, tapi jangan sampai kemudian kita memberikan satu keputusan itu harus pengetahuan istri. Gak semuanya harus dengan
sepengetahuan istri. Lawang nikah saja apakah syarat untuk memberitahukan istri? Enggak tuh, tapi itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Lawang masa harta kok harus ini. Maka jangan sampai kemudian kita menyerahkan semua itu kepada istri. Kemudian ada ar-rujulah lagi, Masya Allah. Rujulah ini semua rujulah itu rujulah apa? Ar-rujulah taj'alu as-saghira kabiran fi sulukihi ma'al akharin. Ar-rujulah menjadikan yang kecil itu menjadi besar. Fi sulukihi ma'al akharin. Dalam kepribadiannya ketika bersama dengan orang lain. Menjadikan yang kecil, anak kecil misalkan, yang muda itu bisa menjadi dewasa, menjadi tua ketika bergaul dengan orang lain. Wa qawiyan fi dha'fihi, dan juga menjadi kuat ketika dia lemah. Menjadikan orang itu kuat meskipun dia kondisinya itu lemah, bisa dijadikan kuat. Wa ghaniyan fi faqrihi, menjadi orang kaya dalam kefakirannya. Meskipun dia orang yang tidak mampu, tapi menjadi orang kaya, menjadikannya seperti orang kaya, tidak merendahkannya. Wa an yu'addiya wajibahu nahwa nafsihi wa nahwa rabbihi wa nahwa ummatihi wa dinihi wa watanihi. Dan dia bisa menjalankan kewajibannya untuk dirinya, kewajibannya untuk Tuhannya, untuk Rabbnya, kewajibannya terhadap umatnya, agama dan juga negaranya. Jadi bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya, menunaikan kewajiban-kewajibannya untuk dirinya, untuk Allah jelas, untuk umatnya, agama dan juga negaranya. Itu baru disebut rujulah. Itulah kenapa sampai akhirnya Abdullah bin Abbas dengan usia yang masih sangat junior, sangat kecil, tapi bisa didudukkan, bahkan Umar menjadikannya sebagai orang yang menjadi rujukan utama dalam urusan agama. Itu sampai diposisikan di posisi yang itu ibaratnya sama dengan orang-orang dewasa, padahal usianya masih kecil. Nah sekarang itu subhanallah, banyak yang saya pernah dapati, banyak beberapa imam masjid itu akhirnya tidak memposisikan anak-anak itu ketika dalam sholat khususnya ya. Jadi anak-anak diumumkan ketika waktu itu ketika Jumat, dan mungkin besok Jumat, ketika besok saya Jumatan di situ diumumkan lagi biasanya. Nanti anak-anak usia SD paling pojok belakang, nanti yang SMP depannya, SMA depannya lagi, baru setelah itu yang tua-tua. Ya sudah, ada Jumat berkah di sana, selesai sholat habis gitu ya. Nggak apa-apa, tapi alhamdulillah. Tapi kan rame banget di belakang. Ya setiap saat diumumkan, diharapkan untuk anak-anak tidak rame, yang tenang, yang tertib. Gimana mau tertib? Yang kecil-kecil taruh belakang semua kumpul. Nanti yang SMP depannya. Padahal SMP sama SD sekarang itu kondisinya hampir sama-sama suka ribut, gitu. Nggak bisa tenang, adabnya belum bisa. SMA pun juga sama. Bahkan yang sudah tua-tua pun juga sama, ngobrol di adalah haula quwata illa billah. Itu terus bagaimana ya, tinggalnya di soft belakang, soft depan sendiri yang sudah mbah-mbah itu, yang paling tenang. Atau belakangnya tenang karena tidur gitu. Saking tenangnya. Itu ada seperti itu, subhanallah.
tidak diposisikan, ya harusnya posisikan. Ya kan anak-anak nggak apa-apa kan di depan, alasannya kan karena belum sunat gitu. Ya belum sunat, ya nggak apa-apa depan, yang penting dia sudah bersuci, sudah bersih, nggak masalah. Diposisikan. Ya ketika anak-anak sudah diposisikan ini dia merasa bahwa dia meskipun anak-anak tapi tidak diberikan posisi itu, ya sudah, dia rame sendiri, dia akan gojekan sama teman-temannya dan lain sebagainya, karena tidak diposisikan sebagaimana mestinya. Nah, orang seperti itu berarti tidak ada sifat rujulah dalam dirinya, belum ada sifat rujulah dalam dirinya, karena belum bisa menjadikan yang kecil itu menjadi besar, tentunya dengan porsinya, Yaqulu Tarfah bin al-Abd asy-syair al-jahili. Tarfah bin Abd, seorang penyair jahiliyah, mengatakan idzal qaumu qalu man fata qultu annani anaitu falam aksal walam ataballad. Ketika kaum mengatakan man fata, siapa pemuda itu, kemudian qultu annani, bahwasanya aku anaitu falam aksal walam ataballad, bahwa aku ini orang yang tidak malas dan yang tidak ataballad, tidak apa namanya, ataballad itu tidak bahasa ini tidak kok lupa saya. Pokoknya dia itu orangnya itu rajin kan gitu. Orangnya itu rajin, nggak malas, bukan pemalas. Ketika ditanya pemuda itu siapa, seperti apa, seperti saya kan gitu, bukan pemalas dan tidak hanya berpangku tangan, rajin gitu. Itu ketika di jahiliyah seperti itu. Ya, pokoknya seorang pemuda ya kuat, seorang pemuda itu ya, dia sungguh-sungguh. Kemudian ar-rujulah juga turasakhu bi'aqidatin qawiyah, tertancap akidah yang kuat, wa tuhadzabu bitarbiyatin sahihah, dan dia terdidik dengan pendidikan yang benar, wa tunamma biqudwatin hasanah, dan dia tumbuh dengan qudwah hasanah, dengan contoh yang baik. Jadi ar-rujulah akidahnya kuat, menancap kokoh, terdidik dengan pendidikan yang benar, dan tumbuh dengan qudwah hasanah. Akidahnya tidak goyah, meskipun di sekelilingnya itu banyak anak-anak muda yang sudah mulai goyah. Ya tadi seperti di hadapan anak-anak kita, anak-anak muda kita yang di hadapan mereka banyak patung-patung itu. Mereka banyak patung-patung, tapi anak muda yang memiliki sifat rujulah, maka akidahnya kuat, tidak goyah, meskipun diterpa dengan berbagai macam rintangan. Ditambah dia terdidik dengan pendidikan yang benar, bukan pendidikan yang salah, dan tumbuh dengan qudwah hasanah,
Di sekelilingnya banyak orang-orang yang memberikan contoh dengan contoh yang baik. Lingkungannya lingkungan yang baik. Maka tugas kita itu juga salah satunya adalah memilihkan lingkungan yang terbaik. Maka ada perkataan orang Arab, al-jar qabla dar. Tetangga sebelum memiliki rumah. Tetangga sebelum memilih rumahnya. Bagaimana tetangganya? Bagaimana lingkungannya? Itu dilihat dulu sebelum memilih tempat tinggal di situ. Jangan ini karena di tempat perumahan yang elit baru di situ misalkan. Atau ini lingkungannya atau rumahnya bentuknya jos, dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan pasar, dekat dengan ini dengan. Tapi tetangganya bermasalah, maka itu akan menjadi masalah besar. Al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu, lingkungan dulu diperhatikan, baru setelah itu memilih tempat tinggalnya. Memilih tempat tinggalnya. Makanya ada sebuah kisah. Saya tutup dengan kisah. Ada seorang saya lupa namanya, di zamannya Laits bin Sa'ad rahimahullah. Ketika itu ada seorang yang ingin menjual rumahnya. Dia pengen menjual rumah karena sedang butuh, kemudian dia pengen menjual rumahnya dengan harga kurang lebih 90.000 dirham. 90.000 dirham. Pinten niku 90.000 dirham. 9 kali 7 pinten? 72. Pinten? 6 miliar. 6,3. Pinten? 6,3. Ternyata 6,3 M. Ya Allah, kok oke tahun ini sebenarnya. 90.000 dirham. Dirham niku mboten dinar malah tambah puyeng niku to. Metan 0 tak dadi 6 niku saya. 0,6. Karena tekan kalkulatornya jebol niku. 90.000 dirham. 90.000 dirham berarti rumahnya gede gitu. 90.000 ya. 6 M niku berarti rumah kayak gimana? Itu rumah itu gede mesti. Setengah Bogor gede. Nah, kemudian ada yang mau dengan 90.000 dirham. 90.000 dirham. Kemudian sudah mau deal, oke, harga rumahnya 90.000 dirham. Deal sudah, oke, siap mau lepas kunci. Tapi kata yang punya itu sebentar, belum. 90.000 dirham itu baru harga rumah. Nah, saya punya tetangganya itu baiknya luar biasa, alim, tetangganya sangat baik. Dan saya ketika pindah dari rumah ini, maka kehilangan tetangga itu, maka kompensasinya 90.000 dirham lagi. Tetangga kok 90.000 dirham ini harganya. Wah, punya tetangga gitu kan. Punya tetangga, jenengan punya tetangga Pak Azam gitu kan. Wah, karena saking baiknya Masya Allah, jenengan pengen menjual rumah karena punya tetangga yang baik, itu harganya sama dengan harga rumah. Kira-kira masuk apa buatan gitu? Masuk. Yang mau beli, wah apa ini? Apa yang masuk tetangga kok harganya kok 90.000 dirham juga? Kalau rumah oke, deal, mungkin karena memang sudah cocok kan. Lah masa 90.000 dirham untuk kompensasi ke tetangga lah, kan nggak ada urusan dengan tetangga nih. Urusannya pengen beli rumah ya selesai, 90.000 nggak jadi lepas kunci ini. Ya, kalau mau ya itu 90.000 dirham lagi satu untuk tetangga. Akhirnya nggak jadi karena memang orang itu sedang butuh uang. Dan dengar tetangganya itu,
seorang ulama besar. Akhirnya ditanya, apakah kamu benar mau menjual rumah ini? Katanya mau dijual 90.000 dirham, dan orang itu tahu bahwa gagal dijual karena dirinya. Nah kalau kita mau beli, kita gimana nih Pak? Akan saya mau beli nih gitu. Gimana kok harganya nego? Misalkan kan begitu, kalau kita kan, oh saya mau beli kok, dan disebabkan saya, orang itu akhirnya gagal gitu, gak jadi menjual. Akhirnya tetangga itu bilang, ya sudah kalau gitu saya beli rumahnya. Saya beli rumahnya 90.000 dirham, kasih, selesai. Kuncinya dikasih, setelah itu kuncinya kasih lagi, ini kan, kamu tinggal di sini. Kamu gak usah pergi dari sini, kamu jadi tetangga saya. Itu kok ada coba kayak gitu. Pripun? Kalau yang umum kan beli rumah dapat istri. Rumah dapat istri. Rumah dapat istri. Ini jarang itu, jarang. Dan ini ada itu. Berarti kan kayanya luar biasa dan dermawannya sangat luar biasa, ditambah dengan keilmuan. Iya, itu Masya Allah, kasih 90.000 dirham, rumahnya dikasih lagi dan nggak boleh pergi dari situ. Udah, kamu di sini nggak boleh pergi dari rumah ini, jadi tetangga saya. Itu Masya Allah, itu, nah itu alamatnya sudah di alam barzakh. Mau ikut monggo, gitu kan? Di zaman dulu sudah di itu. Ya, makanya kan kita berusaha memunculkan di generasi kita. Itu di generasi kita. Ya kalaulah nggak muncul di generasi kita, ya generasi anak-anak kita. Sangat mungkin mereka dididik dengan pendidikan adab yang begitu luar biasa, iman yang menancap kuat. Sangat mungkin itu akan terjadi. Sangat mungkin itu akan terjadi. Pernah satu ketika ada anak kutab, waktu itu kutab awal 1 atau 2 waktu saya masih di Jakarta Timur itu. Ya, karena memang perhatian dengan temannya, bahkan dengan ustadznya. Itu karena mau pembukaan tema tentang apa itu, waktu itu bawa buah-buahan, makanan-makanan gitu tuh, buah-buahan. Ustadznya cuma bilang, nak nanti bawa 1 buah, masing-masing bawa 1 buah, anggur, kurma, terus apa gitu kan. Masing-masing bawa 1 buah. Ada anak itu bawanya banyak gitu. Bawanya banyak. Loh kenapa banyak? Ya kan nanti untuk ustadznya, untuk temannya. Itu Masya Allah kan. Minimal sudah ada bekal di situ. Tapi ada satu yang bawanya cuma 1. Padahal orang tuanya pengen bawain banyak gitu. Tapi nggak mau. Pesan ustadz cuma 1 kok. 1 butir gitu. Kurma amanah gitu. Yes, bagus, berarti amanah gitu. Amanah gitu berarti. Iya, dua-duanya bagus kan gitu. Dan kita nggak menyalahkan karena dua-duanya bagus. Yang satu karena memang pengen berbagi, yang satu ya memang karena sami'na wa ata'na. Nah itu kan bagus. Tapi kan mikir lah, kok ya ustadznya rati pikir ke. Ya itu hal lain. Tapi kan Masya Allah, itu hal yang baik gitu, hal yang baik. Jadi ternyata sudah muncul benih-benih itu. Sangat mungkin nanti itu akan ada, dan juga nanti akan hal yang lebih istimewa lagi untuk kita. Bahkan terakhir ada juga satu anak yang Masya Allah, anaknya itu ketika ditanya, anak kutab all 2, ketika ditanya, kamu kok mesem-mesem terus kenapa toh? Gitu. Wah, saya senang dengan akhwat ini. Waduh, kutab all 2 nih, sudah seneng. Kok gitu? Iya. Siapa yang kamu sukai?
fulanah ini dan fulanah ini. Wah, kok 2 ya? Itu berarti sudah luar biasa. Anak kota Pol 2 sudah bisa memilih langsung 2. Visioner gitu kan, langsung 2. Ketika ditanya, "Loh, kenapa kok milih 2?" Karena dua-duanya itu hafalannya banyak gitu. Karena dua-duanya itu anaknya adabnya baik gitu. Masya Allah. Sudah semakin matang itu ternyata. Mulai kota Pol 2 sudah semakin matang. Nah, yang kita yang sudah berapa 2 itu pilihnya kok masih 1 ya kan. Visionernya kurang ya, kurang visinya. Tapi itu ada, insya Allah akan ada, sudah matang, sudah lebih akan matang daripada kita, insya Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi masih tentang ar-rujulah di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz. Oh, insyaallah. Yang pertama, tadi disebutkan rujulah itu ketika bergaul, ketika dia kecil akan menjadi besar. Menjadikan besar. Kalau dia lemah akan kuat. Oke. Terus kalau dia miskin tapi akan kaya, itu bagaimana bagaimana menerjemahkan itu secara real gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai hunian gitu. Jadi apakah kita itu diperlukan mencari hunian-hunian dengan kawasan yang dia katakanlah kawasan muslim gitu kan. Sekarang perumahan semua ada itu kawasan muslim gitu. Apakah itu diperlukan? Terus lalu bagaimana sikap kita jika hunian kita saat ini belum ideal misalnya? Karena kan masyarakat itu tetap berproses. Iya. Dan kalau kita tinggalkan begitu saja atau berpindah pada sesuatu yang lebih dalam tanda kutip aman gitu. Oke. Apakah nanti kita berarti kita meninggalkan apa yang seharusnya kita bisa perbuat gitu. Mungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang ar-rujulah taj'alus shaghira kabiran. Rujulah itu, sifat rujulah itu bisa menjadikan yang kecil menjadi besar. Ya, di sini fi sulukihi ma'al akharin. Ketika berkepribadian bersama dengan orang lain, atau menjadikan kuat ketika lemah, atau kaya ketika fakir. Artinya di sini seorang yang memiliki sifat rujulah itu bisa memberikan banyak solusi dalam segala hal. Tidak meremehkan sesuatu yang kecil, tidak pernah meremehkan sesuatu yang kecil, dan dia bisa memposisikan ketika ada anak misalkan, ada anak yang memang misalkan contohnya dengan anak misalkan, ada anak yang kecil tapi dia memiliki kemampuan, maka orang itu bisa memposisikan bahwa anak ini meskipun kecil tapi bisa diposisikan sesuai dengan posisinya, bisa mendudukkan anak itu di dalam kedudukan yang memang pantas untuk dirinya, untuk dirinya. Misalkan contohnya dulu Imam Syafi'i usia 15 tahun sudah bisa berfatwa, dan para ulama memposisikan beliau di dalam posisi yang memang di situ biasanya diduduki oleh orang-orang senior, bahkan para masyayikh. Tapi bisa diposisikan bahwa anak ini memiliki kemampuan untuk
menjadi mufti, bisa berfatwa dengan keilmuan yang begitu kokoh, keimanan yang begitu kuat, maka dia diposisikan di posisi yang sesuai dengan posisinya, sehingga seorang rojula itu bisa melihat, oh memang anak ini posisinya bisa menduduki sebuah posisi, berikan haknya. Atau ketika hal yang sesuatu yang kecil, dia tidak pernah meremehkannya, karena Allah pun juga tidak meremehkan sesuatu yang kecil. Kita bisa melihat di akhir surat Az-Zalzalah itu kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun itu Allah tidak pernah remehkan. Allah tidak pernah remehkan, maka kita pun jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Jangan sampai merendahkan dan meremehkan sesuatu yang kecil. Justru yang itu bisa dibesarkan. Anak-anak ketika melakukan suatu amalan yang kecil, misalkan dia melakukan kebaikan sekecil apapun, berikan penghargaan kepada anak kita. Berikan penghargaan, anak kita sudah membantu kita meskipun salah gitu kan. Tapi sudah ada niat, Masya Allah nak, alhamdulillah, jazakallahu khairan, sudah membantu nak. Sudah membantu, diberikan penghargaan, sambil ketika memang ada kesalahan diberikan nasihat, tapi nanti bawanya begini ya nak, biar nggak jatuh lagi, biar nggak tumpah lagi. Tapi sudah bagus bisa membantu ayah nak. Iya, sudah diberikan penghargaan. Atau ada seorang yang kondisinya lemah, dia lemah, tapi diberikan penghargaan, diberikan busyra, diberikan sesuatu yang bisa menguatkan orang itu, sehingga meskipun kondisinya lemah tapi bisa kuat. Ada kisah yang kisahnya dari Imam Syafi'i dan muridnya Imam Syafi'i ketika kondisinya sudah lemah, sakit, lemah, kemudian muridnya menjenguk dan mendoakan, Allahumma muridnya mendoakan, qawwallahu dha'fak, semoga Allah menguatkan kelemahan Anda wahai imam. Maksud muridnya itu benar, pengen mendoakan semoga gurunya itu menjadi kuat, tapi salah menggunakan kata. Apalagi Imam Syafi'i seorang ahli bahasa, ulama bahasa yang kuat juga, bukan hanya ulama fikih, tapi beliau juga ulama bahasa yang begitu sangat luar biasa dalam. Muridnya mengatakan, qawwallahu dha'fak, semoga Allah menguatkan kelemahan Anda. Kemudian kata Imam Syafi'i, ya kalau Allah menguatkan kelemahanku, ya aku mati, tambah makin lemah gitu. Kemudian kata muridnya, bukan itu maksud saya wahai imam, wahai guru. Terus kata Imam Syafi'i, aku tahu bahwa maksud buruk pun pasti bukan untuk keburukan, tapi di sini bahwa muridnya pengen menguatkan gurunya, cuma salah menggunakan kata. Nah, seorang yang memiliki sifat rujulah adalah orang yang bisa menggunakan kata-katanya. Kalau tadi kan sebelumnya an-nutqu bil hikmah itu kan tadi, ucapannya itu penuh hikmah dan bisa di situ bisa menguatkan. Kalau di dalam yang sifat ini, wa qawiyan fi dha'fihi, bisa menguatkan ketika kondisinya lemah. Maka seorang rajul itu
bisa selalu memberikan support untuk orang lain dan bisa menguatkan dan bisa memberikan menjadikannya kaya ketika kondisinya fakir. Tidak merendahkan, entah misalkan nanti dengan membantunya dengan hartanya yang kalau memang dia bisa mampu, sehingga orang itu tidak meminta-minta dengan kefakirannya, karena kefakiran itu terkadang orang akhirnya bisa rontok keimanannya, dan itu juga tidak sedikit banyak kan orang-orang yang menyasar orang-orang fakir akhirnya dimurtadkan, itu banyak. Makanya orang yang memiliki sifatul ujulah bisa menjadikan orang yang fakir menjadi kaya, entah dengan tadi bantuannya atau dengan cara bagaimana agar dia itu bisa merasa kaya, merasa kaya. Ya dengan segala, entah itu misalnya dengan ucapan kah, entah dengan motivasi kan bisa, meskipun fakir misalnya fakir, tapi diberikan motivasi bahwa laisal ghina bi kathratil ard, kan gitu. Kekayaan itu bukan kemudian sebatas dengan banyaknya barang-barang atau banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs, kata Nabi kan seperti itu. Akan tetapi kekayaan hakiki itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Itu dibungahkan dengan begitu kan juga orang akan bahagia meskipun tidak dibantu dengan kekayaan. Atau diberikan motivasi bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa siapa yang memiliki qutu yaumihi, hari itu punya makanan untuk hari itu saja, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, seakan-akan dunia itu sudah dibukakan oleh Allah dengan segala macamnya. Itu kan diberikan motivasi seperti itu, sehingga orang yang tadinya fakir itu tidak ngedon dengan kefakirannya, tidak rendah, tidak merasa hina dengan kefakirannya, tapi merasa Masya Allah, meskipun seperti ini ternyata saya masih bisa makan, berarti saya termasuk orang kaya. Kalau memang tidak bisa membantu dengan hartanya. Itu kemudian tentang rumah, bagaimana dengan kita yang misalkan berada di salah satu lingkungan yang mungkin kurang baik, bagaimana gitu. Pertama yang harus kita selamatkan adalah diri kita terlebih dahulu dan keluarga kita. Kalau kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita, maka itu yang memang menjadi tugas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama kali diperintahkan untuk menjaga adalah menjaga diri, kemudian keluarga kita dari api neraka. Karena kalau keluarga kita, diri dan keluarga kita terkena sengatan api neraka, berarti tanggung jawab kita. Adapun tetangga, orang lain, itu nomor setelah itu. Kalau memang kita bisa membantu setelah kita menyelamatkan keluarga kita, kemudian kita bisa membantu orang lain, itu kebaikan, dan pasti akan ada banyak pahala yang akan didapat di situ insya Allah. Tapi ketika kita merasa kalau kita tidak, atau kita merasa belum mampu untuk bisa membantu tetangga kita, dan justru kita khawatir ketika kita di situ justru malah nanti ikut-ikutan, malah justru kita yang kena imbasnya gitu. Wah, itu berarti kita lebih baik menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dibandingkan dengan orang lain.
Tapi tadi kita yang bisa mengukur. Kalau kita memang mampu, maka silakan. Tapi kalau kita memang belum mampu, maka yang pokok adalah menjadi kewajiban kita dulu, yaitu kewajiban kita menjaga diri dan keluarga kita dulu, baru yang lain. Kalau kita memang mampu, kita punya posisi, kita punya punya banyak perangkat itu bagus. Karena kan Nabi mengatakan juga unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan juga yang terzalimi. Para sahabat bertanya, kalau yang terzalimi ya jelas. Tapi bagaimana orang yang zalim? Cara menolongnya dengan menjaga agar mereka tidak melakukan kezaliman. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu dan justru khawatir lingkungan itu akan merusak keluarga kita, anak-anak kita, ya mending kita pindah. Kalaupun belum bisa pindah, maka kita punya kewajiban ekstra lagi, harus menjaga benar-benar ketat keluarga kita. Kalau keluar terkontaminasi dengan lingkungan luar, berarti itu tanggung jawab kita. Sampai rusak berarti kita yang bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan ada hunian ya yang lebih kondusif, lingkungan yang baik, apalagi misalkan di situ lingkungan semua orang-orang kutab, semua kan masya Allah gitu kan, enak gitu. Semua di situ lingkungan kutabnya di situ juga, ya Allah itu. Ya enaknya begitu tuh. Enaknya begitu. Tapi ya itu idealnya kan gitu, ideal. Kalau belum ideal ya berarti kita yang memposisikan diri kita. Kalau memang di lingkungan itu nggak kondusif, berarti kan tugas kita. Karena memang kita punya tugas. Tapi kalau memang kita belum bisa pindah, kita memang terpaksa harus di situ dulu dan belum bisa pindah, ya kita minta sama Allah agar dikuatkan dan kita benar-benar harus ekstra dalam menjaga keluarga kita agar jangan sampai terkontaminasi dengan dunia luar yang rusak. Itu ya di antara solusinya. Tapi kalau solusi yang tepat ya berarti kita bersyarikah, kemudian kita membuat satu lingkungan yang kondusif, itu solusinya. Cuma kalau di Jogja gampang Pak, apa susah? Paling naik dan jadi rusun. Jadi rusun. Mentok nanti kayak. Terus enggak apartemen. Ya sementara apartemen lele waktu itu kan sudah ada apartemen lele. Ya insya Allah semoga Allah mudahkan. Jogja pinggiran sana kan masih luas gitu. Ya siap. Iya insya Allah. Makin minggir sana luas, makin sampai Magelang sana luas nanti. Sampai Magelang. Insya Allah. Iya insya Allah lah. Insya Allah. Iya, Lor Magelang itu masih luas. Monggo silakan mampir ke sana, silakan buka di sana ya, ahlan wa sahlan. Baik, sudah jam 9, sampun nggih. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah jaga kita dan jaga keluarga kita dari keburukan-keburukan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan istiqomah dalam menjalankannya hingga akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan dan kumpulkan kita, keluarga dan juga kita semua di dalam tempat terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.